Kak, gimana kalau sudah melakukan impor, barang yang sudah tiba, tapi HS code salah? Nah, ini menarik. Apakah kesalahan HS code ini nanti akan timbul sanksi administrasi seperti yang sempat viral kemarin? Beli sepatu yang kedapatan ternyata harganya sampai dengan 8 juta, kemudian kena sanksi sampai dengan 24 juta. Harga 8 juta, sanksinya 24 juta. Luar biasa. Nah, apakah kesalahan HS akan menimbulkan sanksi administrasi? Jadi teman-teman, kalau kalian impor, kemudian salah HS code, itu setidaknya ada dua implikasinya. Pertama, tentu ke pungutan biaya masuk dan pajaknya. Karena HS ini identik, HS ini kaitannya dengan tarif biaya masuk dan pajak. Bisa jadi kalian beritahukan HS code kalian itu pertama 5%, kemudian setelah diteliti sama teman-teman di Bea Cukai, ternyata HS-nya itu harusnya tarif biaya masuknya 0%. Nah, jadi semula kalian bayar 5%, tapi begitu kita teliti ternyata tarifnya harusnya 0%, nggak perlu bayar. Nah, jika case seperti itu, maka kalian bisa ajukan restitusi. Bisa juga sebaliknya, kalian beritahukan 0%, ternyata begitu kita teliti, begitu diteliti sama teman-teman bea cukai, itu tarifnya 5% seharusnya. Nah, kalau seperti itu, nanti teman-teman bea cukai akan menerbitkan tambah bayar. Kalian harus membayar kekurangannya dari semula 0% menjadi 5%. Kemudian implikasi berikutnya adalah kepada lartasnya. Bisa jadi pertama kalian beritahukan HSA yang tidak perlu izin dari instansi terkait, bebas diimpor misalnya. Tapi setelah diteliti sama teman-teman bea cukai, harusnya menggunakan HS code B dan wajib izin dari Menteri Perdagangan misalnya. Nah, kalau seperti itu, maka kalian mau nggak mau harus memenuhi izinnya. Kalau kalian tidak bisa memenuhi lartasnya, itu ada dua mekanismenya. Pertama, kalian bisa reekspor, dikembalikan ke negara asal, atau misalnya kalau pertimbangan kalian ini antara harga barang dengan effort untuk reekspor, biaya ongkirnya segala macam lebih tinggi misalnya, nah kalian bisa biarkan. Nah, mekanismenya nanti barang itu akan ditetapkan menjadi barang dikuasai negara. Setelah itu kemudian akan ditetapkan menjadi barang milik negara, kemudian peruntukannya bisa dilelang, bisa dimusnahkan. Kemudian apakah salah HS ini menyebabkan sanksi administrasi? Tidak. Jadi kalau kalian salah HS, kalian jangan takut kena sanksi administrasi. Kalau tadi menimbulkan tambah bayar, itu tambah bayarnya hanya kekurangan biaya masuk saja. Kekurangan biaya masuk dan pajaknya. Tidak beserta sanksi administrasi. Nah, kecuali kalau kalian salah memberitahukan harga barang, jumlah dan jenis barang, itu nanti berimbas ke sanksi administrasi. Kenapa demikian? Karena yang wajib tahu HS itu petugas official, petugas bea cukai dan instansi terkait. Masyarakat umum tidak wajib untuk tahu HS code. Itulah kenapa atas kesalahan HS code itu tidak terbit sanksi administrasi. Tapi yang tahu harga barang, yang tahu jumlah dan jenis barang itu adalah kalian sebagai importir, sebagai eksportir. Nah, jadi dengan kalian memberitahukan secara salah harganya, jumlah barangnya, jenis barangnya, itu berarti terindikasi kalian menghindari pajak. Sehingga ada implikasi sanksi administrasi. Sanksi administrasinya tidak main-main, variatif, mulai dari 100% sampai dengan 1000%. Nah, kenapa sepatu kemarin sampai dengan sanksinya sampai dengan 24 juta atau 1000%? Karena selisih antara yang dia bayar dengan yang seharusnya dibayar itu lebih dari 450%. Jadi jangan main-main soal harga ini, karena harga ini kalian yang tahu. Kalau kalian memberitakan secara salah, berarti kalian dianggap ingin menghindari pajak. Nah, itu konsekuensinya seperti itu. Nah, semoga membantu. Kurang lebihnya mohon maaf. Apabila kalian ada pertanyaan, baik impor maupun ekspor tentang bea cukai, semuanya silakan tulis di kolom komen. Sampai ketemu di video berikutnya.